ini saya percaya mujizat Allah akan disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Ya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang jangan menangisi Yesus, yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini kita melihat Yesus dibawa menuju Golgota
setelah mengalami penyiksaan yang sangat berat. Karena tubuhnya sudah lemah, ada seseorang bernama Simon dari Kirene dipaksa memikul salib Yesus dan berjalan di belakangnya. Di sepanjang jalan, banyak orang mengikuti Yesus, termasuk perempuan-perempuan Yerusalem yang menangis dan meratapi penderitaannya. Menangis adalah hal yang wajar. Itu adalah respon alami seorang manusia ketika melihat penderitaan. Bahkan, Yesus pun pernah menangis. Ia menangisi Lazarus, ia menangisi Yerusalem, dan ia menangis dalam pergumulannya di Getsemani. Jadi menangis bukanlah dosa, dan bukan tanda kelemahan. Tetapi, Yesus berkata juga di dalam Lukas 23 ayat 28, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak menolak empati mereka, tetapi Yesus mengarahkan hati mereka kepada hal yang lebih penting, yaitu ia tahu bahwa penderitaan yang lebih berat akan datang bagi orang-orang yang hidup tidak benar, baik penghukuman atas Yerusalem maupun kesengsaraan di akhir zaman nanti. Dalam kondisi ini, dalam kondisi paling lemah sekalipun, Yesus masih peduli kepada keselamatan mereka. Disinilah pesan yang penting bagi kita. Ada tangisan yang salah. Tangisan yang salah adalah menangisi Yesus, tetapi tidak menangisi diri sendiri. Seringkali kita terharu saat berdoa, kita menangis di hadapan Tuhan, tetapi hidup kita tidak berubah. Kita peduli kepada Yesus secara emosi, tetapi kita tidak mau mengoreksi diri kita. Padahal, Yesus tidak membutuhkan air mata kita. Yesus membutuhkan ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin kita memeriksa diri kita. Mata yang sering melihat hal yang tidak berkenan, telinga yang mendengar hal yang merusak iman, mulut yang melukai bukan memberkati, pikiran yang kotor bukan pikiran yang kudus, langkah hidup yang menjauh dari kehendak Tuhan. Inilah yang seharusnya kita tangisi, hal-hal yang tadi. Hidup yang belum selaras dengan firman Tuhan. Tetapi kabar baiknya, kita masih hidup di zaman kasih karunia. Masih ada kesempatan untuk bertobat dan berubah. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita." Mari, jangan berhenti kepada perasaan saja. Jangan hanya menangisi Yesus. Mari kita mengerti isi hati Yesus, kita hidup di dalam firman-Nya, dan kita membiarkan hidup kita diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami bukan saja menangisi-Mu Tuhan, tetapi kami menangisi diri kami sendiri yang mungkin belum berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai, memberkati, dan memelihara setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.